Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Subhanahu wa taala zat yang patut disembah, ditaati. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari ilmu, dan Allah mudahkan juga kita bisa bertemu, bermajelis dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan tema yang kita akan bahas adalah lanjutan dari tema-tema sebelumnya berupa bekal menuju ke akhirat. Bekal menuju ke akhirat. Bekal menuju ke akhirat. Jadi ke akhirat itu butuh bekal yang harus kita siapkan, yang harus kita siapkan. Dan yang kita bahas adalah, kalau kita bahas bekal, ya namanya bekal itu berarti banyak. Tapi kita membahasnya adalah pondasinya bekal. Kalau bahas bekal, ya bisa dipahami semua beramal soleh itu adalah bekal, kan itu ya. Tapi kita tidak bahas ke situnya, karena situnya itu adalah akibat yang itu membutuhkan sebab. Karena amal soleh menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala itu sekedar akibat yang kalau nggak ada pondasinya, ya akibat tadi nggak akan bisa muncul. Makanya ada sebab, ada musabab. Yang kita bahas adalah pondasinya, pondasi yang dengan pondasi itu bisa mendatangkan amal soleh dan hal-hal yang bisa menjauhi hal-hal yang bisa menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita bahas di sini. Yaitu kata al-mahabbah, yaitu cinta. Ini bekal, pondasinya bekal menuju ke akhirat adalah harus ada dalam diri kita berupa mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Qayyim membahasakan cinta ini itu seperti kepala dari burung. Posisi seperti kepala dari burung. Burung itu tidak akan bisa terbang tanpa kepala. Kalau pelajaran kemarin, al-khauf war-roja, takut dan mengharap, itu dua sayapnya. Burung itu kan bisa terbang menuju apa yang dia inginkan, itu harus ada kepala, harus ada dua sayap, baru bisa terbang. Ibnu Qayyim membahasakan kepala itu adalah cinta. Jadi kalau nggak ada kepalanya, ya nggak bisa terbang, mati. Begitu pula perjalanan kita menuju kepada Allah, kalau nggak ada pondasi cinta kepada Allah, ya akan tumbang.
Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan juga bahwasanya semua amal soleh dan semua hal-hal yang berupa kita meninggalkan apa-apa yang Allah benci dan Allah larang, itu semua muncul karena cinta. Semua muncul karena cinta. Sekarang kita logikanya begini, semua orang pasti cinta badannya sehat. Iya apa enggak? Otomatis apa yang dia lakukan? Menjaga kesehatannya, menjauhi apa-apa yang bisa merusak kesehatannya. Karena dasar utamanya cinta sehat. Kan karena cinta kan Pak. Poin seterusnya, kenapa kita kerja dari pagi sampai malam, malam sampai subuh? Kenapa coba? Bahkan sudah dapat satu kerjaan, ada job baru diambil, job baru lagi diambil. Karena ada kata cinta kepada dunia. Karena cinta kepada dunia, apapun bentuk yang bisa meraih dunia pasti dia akan kejar. Dan apapun yang bisa merusak dari dunianya pasti dia akan jauhi. Karena dasarnya cinta. Orang cinta bola. Jam 1 malam ada apa? Acara main bola. Baik itu se-Asia kah atau se-ASEAN atau semanalah begitu. Kira-kira ndelok apa ora jam 1? Ndelok Pak ya. Hah? Dasarnya apa coba Pak? Cinta. Bahkan kalau ngantuk pun dia akan beli sesuatu yang bisa menghilangkan ngantuknya. Bahkan taruhlah besok enggak tidur dan cuti dari kerjanya, dan dia tahu konsekuensi itu karena semalaman dia nggak tidur, dia akan kejar Pak. Apa dasarnya Pak? Karena apa? Cinta. Awal mulanya karena ini. Bisa dipahami? Seorang istri Pak, Istri itu kita lihat seorang istri memberikan sesuatu yang paling dia jaga sejak sebelum menikah. Kemudian dia siang malam mengurusin dirinya untuk siapa? Untuk suaminya. Apa dasar yang bisa dia lakukan walaupun susah dan payah? Dasarnya karena cinta. Seorang ibu kepada anaknya Pak. Kenapa sampai anaknya nggak mau makan, harus bagaimana bisa makan? Dia sakit harus dia gendong, nangis harus gendong. Semua dia lakukan demi anaknya. Apa yang mendasarinya Pak? Cinta. Coba kalau nggak ada cinta dibuang Pak kita ini. Rewel, nakal kepada ibunya. Tapi kenapa sang ibu tetap walaupun anaknya nawakal, nangis, minta gendong setiap saat, malam, minta makan, dicebok, ini semuanya itu dia lakukan demi apa Pak? Dasar awal apa? Cinta. Nah kalau sudah paham begitu, kita ambil cinta ini Pak, kita berikan kepada Allah Jalla wa'ala, kita berikan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah itu kita berikan kepada Allah, berarti kita menjalankan semua ketaatan itu gampang, dan menjauhi larangannya itu gampang. Dikarenakan apa? Dasar utamanya adalah cinta. Jadi begitu, itu secara sekelumit bagaimana cinta itu memiliki kedudukan yang tinggi sebagai asal bekal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asal bekal menuju perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal apa definisi cinta?
Apa itu definisi cinta? Definisi cinta, walaupun cinta itu kata yang bisa dipahami ya. Aku cinta sama dia, aku cinta, aku cinta, aku cinta, begitu. Nah sekarang kita harus belajar apa itu definisi cinta. Cinta itu adalah ta'alluqul qalbi bil mahbubi waluzumul khubbi lil qalbi fala tanfakku anhu. Makna cinta itu adalah ta'alluqul qalbi, hati itu bergantung, bil mahbubi, dengan sesuatu yang dia cintai. Jadi maknanya kalau hati ini sudah cinta ke dunia, berarti apa maknanya? Hati ini selalu bergantung dengan dunianya. Kemudian cinta itu selalu melekat di hatinya, nggak pernah lepas. Jadi yang dia pikirkan itu dunia. Itu berarti wis ono tanda cinta kepada dunia. Semua orang itu Pak butuh dunia, ya. Siapa bilang nggak butuh dunia? Tapi kalau cinta kepada dunia itu ada larangannya. Ada larangannya. Nah, cinta kepada dunia itu kita ambil, kita lepas, dan kita berikan kepada Allah Jalla wa'ala. Nah berarti kalau kita cinta kepada Allah, berarti apa? Hati itu selalu bergantung kepada Allah. Cinta itu berarti melekat di hati, nggak akan lepas dari hati. Hati itu bergantung, ingat, bergantung kepada Allah. Itu maknanya cinta. Kayak seorang istri cinta kepada suaminya. Kita cinta kepada HP. Berarti gimana Pak? Bisa nggak ini? Cinta kepada HP. Bagaimana? Hati itu bergantung dengan HP-nya. Sholat ya eling HP, ngaji ya eling HP, neng kamar mandi ya eling HP. Pangkatnya turu eling HP. Sudah ada belum dalam diri kita cinta ke HP? Hah? Di kamar mandi adik-adik di kamar mandi pas bawa HP enggak pegang HP. Ya alhamdulillah, baguslah. Mas-masnya aja kalau pegang HP ya. Loh mau loh bawa HP. Sambil delok HP. Mau di atas mobil ndelok HP, nunggu mobil ndelok HP. Pemane Pak? Sampai mimpi HP. Coba rasanya kalau pas baterainya habis terus nggak ada listrik, gimana rasa hati kita Pak? Galau kan Pak ya? Galau kan? Coba lihat. Nah, kalau sudah itu keadaannya, itu namanya cinta beneran Pak. Sekarang anak ambil. Kira-kira kalau kita nggak zikir kepada Allah, nggak baca Quran, nggak sholat, nggak ngaji, galau nggak hati kita? Nggak galau ya? Mau tenang galau no? Mana ada galau? Nggak ada galau. Alah, lewat aja. Itu berarti cinta kita, waduh, nggak ada itu. Jadi kalau benar-benar kalau cinta sama Allah dan gampang nitaninya Pak, gampang nitaninya. Saya gini HP aja lah. Kalau Anda sekarang nggak megang HP atau HPmu hilang lah, gelisah toh. Anda sehari nggak megang HP, kira-kira gimana rasanya? Mas gak enak, orang sering didelai. Jadi kita kalau udah lepas HP itu mau kemana pasti pertama kali yang dicari adalah HP dulu. Ada aman nggak HP ini dalam saku kita?
Dompet masih belakangan Pak, sementing HP nomor 1. HP buriwa ya ora apa-apa wis. Bahkan bojo apa? Nomor sekian, sementing HP nomor 1. Gelisah banget Pak kalau HP itu hilang. Gelisah banget kalau HP itu nggak ada pulsanya. Bahkan anak-anak kita Pak, anak-anak kita kalau sudah minta pulsa, kayak apa mintanya Pak? Dia kalau minta pulsa ke orang tuanya kayak apa coba? Kalau nggak dikasih sekarang itu dia marah-marah loh. Piring itu bisa pecah semuanya itu. Piring pecah, pintu dibantu, pokoknya semuanya. Karena apa? Dia gelisah Pak kalau nggak ada HP-nya. Ini kekasih dia, ini kalau nggak ada hilang dia. Stres dia. Nggak bisa tidur. Coba waktu siang mutar-mutar sana sini, ya Allah. Ini namanya ta'alluqul qalbi bil mahbubi. Hati itu benar-benar bergantung kepada yang dicintai tadi. Dia ada, dia nyaman. Dia nggak ada, dia nggak nyaman. Itu namanya ta'alluq, bergantung. Jadi kenyamanan kamu itu kepada yang kamu cintai. Ada dia, kamu nyaman. Itu berarti cinta. Ada dunia, nyaman nggak kita Pak? Oh nyaman banget. Nggak ada dunia, kita nggak nyaman. Berarti Anda sudah cinta dengan dunia. Gampang Pak niteni cinta itu. Sekarang kita cinta nggak sama istri kita? Iya toh? Enggak, masih cinta HP daripada istri kak. Cinta nggak sama istri kita? Gampang Pak. Kalau nggak ada istri, kamu nggak nyaman. Saya pasti tolak-tolak mana bujuk ora iki. Itu cinta. Tapi kalau adanya dia dan nggak ada dia, adanya dia dan tidak ada dia, nggak ngefek. Adanya dia dan tidak ada dia nggak ngefek. Itu berarti nggak cinta Pak. Atau ono cinta tapi saiti. Gitu loh Pak. Jadi dan kaidahnya Pak, kalau sudah begitu berarti ada sesuatu yang lain yang masuk di hati kita sehingga sesuatu yang pertama itu terpalingkan. Jadi sebenarnya istri itu harusnya lebih cemburu Pak ketimbang di madu. Cemburu dengan HP, cemburu dengan kitab, cemburu dengan dunia. Karena kalau sudah ini masuk ke otaknya suami, pasti cinta itu pasti apa? Terkurangi karena ada sesuatu yang lain yang masuk ke suaminya. Itu sebenarnya madunya dia semuanya itu. Jadi suami istrinya satu, sebenarnya orangnya itu istri satu, tapi istri dia itu banyak banget di otaknya itu. Dunia, mobil, HP, buahnya itu. Itu semua bisa mengurangi apa? Cintanya dia kepada dia. Barakallahu fiik, masyaallah. Nah, cinta itu memberikan konsekuensi. Apa konsekuensinya? Dia adalah taqtadi min sahibiha al-inkifafa amma yakrahul habibu wal mubadarata ila ma yurdhihi biqalbin munsarihin wa sadrin rahibin. Orang yang cinta kepada mahbub, kepada orang yang dia cintai, itu menuntut apa? Pelakunya akan berhenti dari apa-apa yang dibenci oleh sang kekasihnya dan akan melakukan dengan cepat apa yang diperintahkan dengan hati yang lapang. Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hati itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hati itu sudah nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Kita itu harus berhenti dari apa-apa yang dibenci oleh sang kekasih itu. Kita harus berhenti dari apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Allah itu murka darinya. Dan kita harus menjalankan
apa-apa yang menjadi ridhonya Allah. Kita harus cepat-cepat menjalankan apa-apa yang menjadi ridhonya Allah dengan hati yang lapang, dengan hati yang tanpa ada unsur terpaksa dalam menjalankannya. Itu adalah buah atau tanda orang itu cinta. Nah, sekarang kita tanya dulu nih, sudahkah kita menjauhi larangan-larangannya Allah? Sudahkah kita menjauhi apa-apa yang menjadi murkanya Allah? Nah, ini pertanyaan kan, Pak? Iya, jadinya aku cinta sama Allah ya. Nah, kok ngini kelakuanku kan gitu kan. Larangan-larangannya Allah apa aja? Terus kalau gitu, kalau ada perintahnya Allah, kita jalankan cepat apa lambat? Ya kan? Ini loh jalan menuju ridhonya Allah. Ini loh jalan menuju cintanya Allah. Terus gimana kita menjalankannya? Sek nanti atau cepat? Kalau kita menjalankannya kira-kira terpaksa atau dengan lapang hati dan kerelaan jiwa atau piye? Nah, kalau ini masih jelimet dalam diri kita, berarti pastikan cinta kamu hanya sekedar dakwahan saja. Pastikan kata cinta dalam diri kamu itu hanya sekedar dakwahan saja. Bisa dipahami ini semuanya? Baik. Kita bisa gini kan ya. Kita semuanya insya Allah taruhlah kita kerja di sebuah perusahaan. Pihak perusahaan menuntut kita loyal kepada perusahaan. Iya apa enggak? Apa loyal? Berarti kan cinta kepada perusahaan. Berarti bahasa ini menuntut apa? Kita udah nyaman dengan perusahaan. Hati itu selalu bergantung dengan perusahaan. Yang antum pikirkan adalah perusahaan. Itu namanya sudah cinta, Pak. Berarti apa konsekuensinya? Apa yang dibenci oleh perusahaan, Anda harus berhenti. Apa yang nggak disukai oleh perusahaan, Anda harus berhenti. Dan apa yang dicintai oleh perusahaan, Anda harus lakukan dengan cepat, dengan dada yang lapang. Itu baru Anda itu benar-benar kepada cinta kepada perusahaan. Dan orang pasti melakukannya itu karena apa? Karena supaya gajinya naik, atau paling tidak pangkatnya naik. Ujung-ujungnya apa? Ada sesuatu imbalan yang dia raih. Itu kalau perusahaan, Pak. Kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa imbalannya? Apa imbalannya? Lebih mahal kan, Pak? Surga kan? Surga kan? Kenapa kita harus mencintai Allah? Dan cinta kepada Allah nomor satu. Kenapa kita harus menjalankan semua yang membuat Allah senang dengan lapang hati dan kita menjalankannya dengan cepat dan harus berhenti dari apa-apa yang menjadi murkanya Allah? Apa yang kita harapkan dari itu? Dan ada rasa takut kalau kita nggak melakukannya akan terjadi apa? Udah bisa dipahami? Oke. Sekarang di perusahaan, Pak, apa yang Anda harapkan sampai Anda loyal kepada perusahaan? Dan apa yang Anda takutkan kalau sampai nggak loyal kepada perusahaan? Udah jelas. Kalau aku nggak loyal, apa yang terjadi? Dipecat. Kalau dipecat, gimana nasibku dan nasib keluargaku? Kan begitu. Kalau Anda bisa loyal, apa yang kau dapatkan? Gaji tambah, paling tidak Anda masih tetap kerja di situ. Ini semua bayangan, Pak. Dan harus kita lakukan walaupun melarat, walaupun setiap hari kerja, walaupun menghabiskan otakmu, walaupun Anda lakukan ini dalam tanda kutip Anda mengharap sesuatu dan takut dari sesuatu. Nah, ini sama Allah, Pak.
tujuan quswa, tujuan yang paling tertinggi, yaitu menuju surganya Allah yang besok kita akan dapatkan di akhirat nanti. Nah ini harus diperhatikan ini. Cinta ini Pak, cinta ini harus diperhatikan di sini. Ayo kita koreksi semua. Sudah cinta kita kepada Allah gimana ini? Sehingga kalau dia sudah cinta sama Allah, fa in takallama billahi wa in sakata lillahi. Kalau dia sudah cinta kepada Allah, semua gerakan dia pasti gerakannya karena Allah. Dia pun diem, pasti diemnya juga karena Allah. Dia bicara, maka bicaranya menuju ridhonya Allah. Dia pasti bicara ini kira-kira diridhoi oleh Allah apa enggak. Dia pun berbuat, maka perbuatan itu dia akan berpikir ini menjadi ridhonya Allah atau murkanya Allah. Selalu dipikir Pak. Karena ini kira-kira nanti menyinggung. Sebagaimana kayak Anda cinta sama teman partner Anda yang menguntungkan dunia Anda. Sekarang Anda punya partner nih, teman bisnis, yang Anda itu diuntungkan dari teman partner kamu itu. Per bulan taruhlah 100 juta atau 50 juta. Saya yakin Pak, Anda akan hati-hati. Berkata, berbuat, ojo sampai nyinggung dia. Ya Pak enggak? Bahkan partner Anda itu minta apa saja, Anda akan turutin. Anda ditelepon jam 1 malam, Pak, tolong ke sini Pak, ngopi. Yakin jenengan datang Pak. Karena itu partner Anda yang menguntungkan dunia Anda. Ngomong Pak, hati-hati Pak. Mau ngomong apa itu, wis pokoknya supane pol, wis pokoknya wis. Jenengan jaga adab-adabnya. Pakaian harus rapi, ditoto tenan iku wisan. Jenengan nggak pengen nyinggung perasaan dia, baik secara ucapan atau perilaku. Gimana Pak? Coba Pak, kita nyinggung Allah banyak enggak? Pakaiannya kita juga terkadang tutur kata yang nyinggung Allah. Mau berpakaian yang nyinggung Allah. Mau ini yuk, semuanya nyinggung Allah loh. Gimana sih? Kita ini kan harusnya menjadi abdinya Allah kan, yang ngasih semuanya kan Allah. Kenapa kita mudah menyinggung Allah, tapi partner kita dalam urusan dunia kita berupaya jangan sampai menyinggung perasaannya dia. Tapi kenapa ketika kita menjadi abdinya Allah, menjadi pekerjanya Allah, yang kita dikasih lebih daripada itu, kenapa kita tidak pernah memikirkan apakah ucapan ini menyinggung Allah atau tidak? Bisa difahami nggak ini? Berarti ini kita kebalik semuanya ini Pak. Harus dirubah lagi ini sekarang. Lebih cinta dunia atau Allah Pak? Kita semuanya ini. Bisa difahami insyaallah? Sekarang ada 2 panggilan Pak. Satu panggilan ngaji, undangan ngaji Pak ya. Satu undangan apa? Kerja. Pilih mana Pak? Dan Anda tahu Pak, kalau undangan kerja ini jenengan gak hadiri, yang undang tersinggung Pak. Tahu jenengan itu. Pilih yang mana Pak? Waduh, ngaji meneh-meneh wae wis. Kapan-kapan iso ngaji kok. Aku partner sih, sendiri duit iki sik. Yakin betul? Yakin tak? Yakin Pak. Padahal nangku pas mati piye. Loh ini real Pak, real. Kita bicara real. Kita semuanya ini real. Berarti sadar atau enggak sadar, kita masih lebih mencintai dunia atau mencintai Allah? Dunia Pak. Semuanya, bukan jenengan, kita semuanya kok Pak. Sekarang jenengan pertanyaan kedua Pak. Ketika ada urusan bisnis, partner jenengan tuh nerangkan. Terus jenengan ngantuk ini kira-kira jenengan pripun coba? Waduh, aku nanti dipecat dari
dari dia, mau diterangkan ini ada bisnis besar, gini. Dan pasti jangan menjaga perasaan kan, mau paham nggak paham pokoknya kira-kira dipaham-paham kan ya Pak ya. Kalau nggak aku takut dipecat, gue piye gue ya yakin begitu Pak. Ini ada keterangan agama Pak, keselamatan akhirat kita dan kuburan kita loh, nerangkan. Kita masih sempat ngantuk, bayangkan Pak. Saya sempat ngantuk, bayangkan Pak, bayangkan. Saya sempat ngantuk, bayangkan. Gimana Pak? Saya sempat ngantuk, bayangkan. Sekarang pertanyaan kedua, sekarang ini kita rela aja Pak. Ketika ada urusan dunia, coba bayangkan. Kira-kira jenengan duduknya paling belakang, paling depan Pak. Dan pasti ada imbalannya. Siapa yang duduk paling depan, nanti insya Allah harapan besar akan menjadi posisi di manajer. Kira-kira jenengan di guru apa di depan Pak? Dan di depan syaratnya harus pakai baju beneran, pakai buku tulis, nyatat, yakin Pak paling depan Pak jenengan Pak. Ini tentang urusan akhirat sekarang Pak. Allah ini, keterangannya Allah ini, Allah Rasulnya ini. Kira-kira di depan atau di belakang? Ya Allah, ini real Pak, real. Inilah kondisi kita begini ini. Ini kondisi kita. Tapi banyak orang nggak sadar kalau kita ini lagi kacau, lagi rendah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rendah banget kita semuanya ini. Nah, ngono kok penjara surga piye? Ngono kok berarti cinta sama Allah, cinta piye sama Allah kok kayak gini. Kita kembali ke arah sebelah Pak. Sebelah ini. Lihat di konsekuensi cinta dia apa? Menjauhi apa-apa yang Allah benci. Berhenti dari apa-apa yang Allah nggak suka. Lah iki nggawe ibadah. Nah ibadah itu mau orang-orang syariate Pak. Paham nggih? Ibadah. Terus ibadah itu orang-orang syariate. Kira-kira Allah itu muring-muring apa seneng? Hah? Sekarang gampang Pak, gampang. Jenengan ikut di perusahaan. Jenengan sampaikan, wahai perusahaan, aku loyal ke kamu. Sepenuh hatiku tak taruh ke kamu, gitu kan. Paham Pak ya? Otomatis perusahaan tadi memiliki apa? Rambu-rambu, memiliki aturan-aturan dan memiliki pokok-pokok yang harus dijauhi dan harus dilakukan. Nah, yang mendakwakan tadi ternyata apa? Dia datang harusnya jam 7, datang jam 11. Setelah datang di kantor Pak, ini terus. Di depan komputernya itu orang kok malah dolenan apa? Kerja enggak? Main game. Kira-kira perusahaan itu awak mulu ngomong apa lah? Kok ngini kelakuan kamu kan begitu Pak? Gimana? Anda melakukan hal-hal yang tidak menjadi prinsipnya perusahaan. Nah, walaupun dia menyatakan begitu, sama aja dengan kasusnya kita, Pak. Beribadah kepada Allah, tapi ngewe ibadah aneh-aneh. Salat subuh ku ping 10, Pak. 10 rakaat. Loh kok bisa 10 rakaat? Aku melakukan salat subuh 10 karena cinta kepada Allah. Cinta yang kayak gimana? Anda nggak sesuai dengan aturannya Allah. Kan begitu Pak. Jadi yang namanya cinta kepada Allah itu ukurannya adalah Allah. Allah itu seneng apa ora? Bukan ukurannya kamu. Anda cinta sama istri. Istri cinta sama suami. Sekarang ukuran cinta itu apa Pak? Dirimu atau istrimu? Udah, Anda cinta sama istri. Terus ketika makan nasi, jenengan nggak bawain nasi Pak, bawain batu. Nih, batu makan nih. Lu kok bisa? Karena aku cinta sama kamu. Dan cintaku kepada kamu tak kasih batu. Yakin batu diambil sama istri ente dan akan dikeprukkan kepala kamu. Cinta model apa kayak gini ini? Kan gitu Pak.
Ada juga modelnya cinta itu si suami itu selalu meminta jatah terus, sedangkan istrinya nggak pingin. Aku lo cinta sama kamu, makanya aku minta jatah terus. Ya pasti nggak akan lama Pak hidup kayak gitu itu. Yang namanya cinta berarti ukuran cinta kepada orang yang kamu cintai, seneng nggak, benci nggak, itu ukurannya bukan kamu, karena kamu lagi menaruh cinta kepadanya. Gitu loh, bisa dipahami nggak? Paham nggak ini Pak? Yang ngantuk bisa paham nggak ini? Nah, kemudian orang yang cinta itu, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, zaharat atharuha alal jawarihi minal ijtihadi fi ta'atillah, akan muncul dari pengaruh-pengaruh cinta berupa dia akan bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam organ tubuhnya. Dia akan bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu namanya cinta. Sekarang kita sungguh-sungguh mencintai Allah, mentaati Allah. Terus yang kedua, wal khirsi ala talabi maradatihi, semangat mencari ridhonya Allah. Wa talalludzi bi munajatihi, dan kita merasa lezat ketika bermunajat dengannya. Ambil sholat Pak, ambil sholat. Semua orang pasti kita bermunajat dengan Allah enggak Pak? Berarti kan semuanya fokus dulu. Kita semua, karena kita ini pelajaran nih Pak, ngaji ini kan ngaji. Yo kalau bahasa begini Pak, nasihat itu memang pedis nang ati Pak. Itu nasihat. Nasihat itu pedis memang. Yang namanya nasihat itu ngeritiki diri kita Pak. Tapi orang yang benar-benar menerima nasihat, awalnya itu pahit, pasti apa? Beruntung setelahnya, kan gitu Pak. Sekarang ayo kita fokus dulu. Ada nggak orang yang mengatakan aku nggak cinta sama Allah? Nggak ada Pak. Semua orang pasti mendakwakan aku cinta sama Allah. Tapi sekarang saya contohkan lagi. Di antara buah daripada cinta itu ada buahnya, ada pengaruhnya. Di antara pengaruhnya apa? At-taladzzuzu bi munajati. Dia merasa lezat ketika bermunajat dengan Allah. Munajat kita kepada Allah kapan itu Pak? Kapan? Ketika sholat. Yang kedua ketika doa. Siapa yang diantara kita yang sholat 1 jam fokus, nggak kemana-mana hati kita Pak, bahkan kita nyaman dengan sholat kita? Siapa Pak? Ada di antara kita? Nggak ada Pak ya. Terus bedakan yang suka game, sedangkan di depan game, dengan sedangkan di depan Allah. Nyaman mana, game atau Allah Pak? Di depan main bola wis. Kira-kira ketika orang itu seru-serunya Indonesia ngelawan mana Pak? Vietnam ya. Kira-kira hati kita ini ada nggak ngitung duit? Ngitung duit iki lho. Yakin Pak, fokus dan lezat. Bahkan 1 jam itu kira-kira nggak sampai. Kayaknya itu hanya 10 menit menurut jenengan. Karena saking apa? Nyaman dan lezatnya Pak. Bahkan orang pemain game dari jam 8 setelah isya sampai subuh pun apa? Nggak merasa capek dan nggak merasa lapar Pak. Coba giliran ibadah kepada Allah Pak, ngadeg sholat,
dari setelah Isya sampai apa? Subuh. Iso mati langsung, Pak. Iso mati langsung. Apa iki wis? Iku imame enak macane, Pak. Apa nek imame sing ora enak bisa macane kan? Iku imame wis enak, wis apa wis. Wis enak ana AC, ana apa wis nyaman wis. Nyamuk enggak ada, Pak. Hilang nyamuk iki wis. Ngono ku lho, Pak. Khusuke pol, ternyata ngantuk. Lah salat subuh lho kok iso turu lho piye? Iki munajat apa ora gitu. Masya Allah, ini benar-benar kata-kata ini luar biasa, Pak. Ternukai, Masya Allah. Terus waridho biqadaihi. Orang yang namanya cinta kepada Allah itu apa? Konsekuensinya ridho dengan keputusannya Allah. Keputusan yang menyakitkan ridho. Loh gimana gak ridho? Yang menentukan itu kekasih kita. Yang menentukan kekasih kita. Sekarang ini ya, lagi senang pol sama istrinya, senang pol sama istrinya. Kata istrinya, Mas, nanti malam kamu tidur bawah. Ora ono kasuri, wis pokoke nang nisor wis turumu. Gelem ora, Pak? Gelem apa ora? Wis gak apa-apa, sementing itu keputusan kamu dan kamu bikin senang ya ora apa-apa wis. Yakin ngono, Pak? Anda akan ridho dengan keputusan dia, apapun keputusan dia Anda ridho. Soalnya apa? Cinta, Pak, mengalahkannya. Awan dewek cinta sama Allah, dikai ujian duitnya hilang. Ngamuk apa ora? Lu cari cinta sama Allah. Ya, keputusan Allah itu ya harus ridho dengan keputusannya Allah. Antum dikasih bojo, bojone welek pisan. Welek, ireng, lemu wis mbola, Pak. Kira-kira ridho enggak dengan keputusannya Allah? Enggak. Cari cinta sama Allah. Pas cinta sama istri, anaknya, istrinya dicabut oleh Allah. Nangis apa ora? Wah, nangis wis. Aku ora bakal menikah lagi seterusnya. Ya frek mari ngono nikahin mana ya, Pak. Ini penting bahasa ini, waridho biqadaihi. Jadi bukti Anda itu cinta kepada Allah itu ridho dengan keputusannya Allah. Apapun keputusan itu, sepahit apapun keputusan itu, kita harus ridho dengannya. Terus apalagi wasyauqi ila liqa'i, rindu ketemu dengannya. Rindu, Pak. Kita rindu gak ketemu sama Allah, Pak? Kalau rindu ketemu sama Allah, gak akan bisa kecuali mati dulu. Kalau pengen ketemu sama Allah gak bakal bisa kecuali mati dulu. Berani gak mati sekarang, Pak? Lalu pertanyaannya, berani gak mati sekarang? Wah, jangan Ustadz, aku masih punya anak, masih pengen hidup di dunia, masih pengen menikmati istri, menikmati itu. Wah, yo gak ketemu urusannya. Jadi kita tuh belum cintanya sama Allah itu masih dipertanyakan. Katanya, loh kita kata cinta kepada Allah, bertahun-tahun belum ketemu sama Allah, nyantai aja kok. Saya punya cerita, Pak. Cerita ini namanya Abu Qudamah. Abu Qudamah ini seorang anak yang dibina oleh sang ibu untuk selalu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari seorang ayah yang ayahnya itu setelah meninggal terlebih dahulu dikarenakan jihad di jalan Allah. Kakak-kakaknya dia yang besar itu, Pak, semuanya meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dipersiapkan oleh sang ibu itu, oleh kedua orang tuanya, selalu dipakai untuk jadi jalan Allah. Itu pendidikan sang ibu luar biasa, Pak. Di sebuah cerita itu apa yang terjadi? Abu Qudamah itu ketika daftar jihad, Pak,
itu nggak diperbolehkan karena umurnya belum mencapai umur. Maka datanglah sang ibu kepada si panglima perang dan merengek-rengek meminta supaya anaknya ini diterima menjadi prajurit. Dan kata dia, walaupun umurnya itu belum mencapai umur, tapi ketangkasan, kepinteran di dalam berperang dia ahlinya. Maka dites dalam menunggang kuda, dalam memanah, dalam memain pedang, dan alhamdulillah masuk Pak, dalam prajurit. Ketika dia menjadi prajurit, bukan di belakang Pak, di depan. Karena apa? Saking rindunya pengen ketemu dengan Allah. Bukan apa-apa, rindu pengen ketemu dengan Allah dengan cara apa? Aku mati di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wah, jangankan kita Pak di depan Pak, wis nguri wae wis. Engko patek depan mati ape aku tak melayu ngono ae. Gimana Pak? Lalu ngaji lu Pak, milih guru milih garap. Lo ngaji lu Pak kan, milih guru kok daripada garap kok. Ini perang nih, Masya Allah ini perang nih. Tapi kesimpulan dari itu Pak ya, saat itu Pak dia pun masih berpuasa. Pasti berpuasa, bayangkan Pak, perang masih poso, Masya Allah. Di perjalanan dia, namanya perang Pak, itu ada waktu malamnya. Di waktu malamnya itu dia bermimpi ketemu dengan para bidadari-bidadari yang akan menjemputnya. Bidadari Pak, diimpikan dia itu ketemu sama bidadari-bidadari itu. Wis Pak, tambah aku pengen mati, wis tambah Pak, tambah pengen, Masya Allah. Ketika perang terjadi, apa yang terjadi bayangkan? Dia bagian depan Pak, panglima itu selalu mengawasin dia. Masya Allah, wis ora wedi mati tenan itu. Sampailah beberapa anak panah itu dan tombak itu menghampiri dia dan menembus. Wis pokoknya 10 atau 8 senjata itu menusuk-nusuk dia Pak. Itu pun dia nggak merasa sakit. Bahkan dia mengatakan apa? Duhai, kapan aku bisa ketemu engkau dengan Allah ya Allah. Justru di lisannya itu, ya Allah, saya rindu banget. Kerinduan itulah yang menyebabkan dia nggak merasakan rasa sakit dari panah dan tombak. Nggak merasakan karena sudah keuangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Wis. Ya Allah, semoga Allah itu benar-benar memberikan kepada kita tuh cinta. Dan awal mula karena cinta Pak. Jadi rindu, merasa lezat, cepat-cepat menjalankan ibadah. Itu semuanya kan pokoknya kan dicinta ini. Pokoknya kan dicinta ini. Kalau ini nggak ada, ini semuanya nggak bakal ada. Jadi ini semuanya tadi akan terjadi, dan seberapa terjadinya ukurannya adalah cinta Anda kepada Allah Subhanahu. Ini ukurannya di sini. Seberapakah cinta Anda kepada Allah? Ini Pak ukurannya. Nah, Ibnu Qayyim membahasakan Pak, hati itu butuh makan. Dan makanan hati yang paling bergizi adalah cinta. Kalau kita sudah nggak ada cinta, hati ini kelaparan dan kehausan Pak. Iso uga mati hati ini. Kita kalau perut lapar aja wis ngombe opo wae, wis opo wae dituku Pak supaya kenyang. Tapi saat hati kita lapar, mbuh opo iki panganane hati iki. Bahkan dicuekin aja, biarin aja. Semua terjadi di diri kita semuanya Pak. Maka pertanyaannya ini, kira-kira ya dhewek iki iso mlebu surga apa ora kaya model gini. Tapi tetap kita berharap semuanya. Kita gak boleh putus asa. Harus berharap bisa menjadi hambanya Allah yang benar-benar menjadi hambanya Allah.
Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati-hati kita dengan cinta kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut malas-malas kita dan apa-apa yang menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup insyaallah, dan besok kita akan ngaji lagi piye carane Allah itu cinta sama kita. Ini yang penting sekarang. Gimana caranya Allah itu cinta sama kita? Itu gimana caranya? Akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim di pelajaran yang akan datang insyaallah taala. Baik, ada pertanyaan? Iya, Pak. Mohon Ustaz jelaskan bekal untuk akhirat kita. Mau dijelaskan Ustaz. Bekal mengenai cita-cita kepada Allah Ustaz. Bekal itu buahnya, Pak. Ya. Semua amalan taat itu namanya bekal. Semua yang jenengan lakukan berupa menjauhi maksiat itu ya bekal. Jadi bekal menuju akhirat ini namanya loro, Pak. Menjalankan ketaatan, menjauhi larangan. Iku gampang. Meloro tok iku. Cuma loro iki gak iso. Kecuali ono pondasi-pondasi yang menjadi pondasi atas dua perkara tadi. Gampang, Pak, ngomong lakukan perintah Allah, jauhi larangannya. Gampang ngomong ngono, gampang pol, Pak. Tapi ngelakonane itu berat. Yang kita bahas ini adalah bukan kayak khutbah Jumat. Takwa itu adalah lakukan perintahnya. Gampang pol ngomong gitu, Pak. Tapi menerangkan piye carane iso taat, piye carane iso menjauhi maksiat. Iki piye endi, iki pasti ada pondasinya ini. Nah, ini yang kita kaji sekarang ini. Dari kemarin kan kita ini ngajinya ini, Pak. Pondasi piye carane iso jalankan ketaatan, pondasi piye carane iso menjauhi maksiat. Lah, apa bekal kita? Justru yang paling utama adalah ini, cinta kita kepada Allah. Bangun dalam hati kita itu cinta sama Allah. Bergantunglah kita sama Allah. Nyamankan dirimu dengan Allah. Kalau ini sudah nyaman dan aman, Pak, gampang jalankan ketaatan. Sumber ketaatan semuanya larinya ke sini. Sumber kita bisa menjauhi larangannya Allah, sumbernya dari sini ini semuanya. Sumbernya menak ini, Pak. Bisa dipahami nggih? Jadi kajian kita ini bukan kajian kulit, Pak. Jeroane kulit gitu. Ngaji kita ini adalah jeroane kulit. Ini kaidahnya, kali kaidah kehidupan, kaidah bekal ke akhirat. Ini kaidah ini. Jadi kalau anak selalu ngaji, Pak, adalah ke kaidahnya. Bukan ke kulitnya, Pak. Kalau kulitnya gampang. Jadi makanya tolong diperhatikan. Karena orang kalau bangun rumah, yang dibangun apanya dulu, Pak? Pondasinya, Pak. Ngapain kita beli genteng regane 1M 2M, Pak? Ternyata pondasinya rapuh, yo hancur. Jadi pondasi utamanya adalah di sini loh, Pak. Cintain dheweke nang Allah itu lebih gitu. Iku ae wis iku. Jadi kalau kita bangun cinta sama Allah, gampang yang lain, Pak. Gampang yang lain. Nah, kalau tak bekal apa usah? Ya iku mau cinta iku mau. Wis iku dah bicara bangun cinta. Bulan depan kita ngaji. Kita baru membangun sekelumit membahas apa sih cinta? Apa sih titenane? Bicara apa sih konsekuensi cinta itu apa? Baru ini aja menerangkan sekelumit tentang cinta. Betul nih kalau dibahas panjang. Kita baru bahas awal dari kita kalau ngaji ini, Pak, ngaji ini. Terus iso mikir ini. Iya yo. Cinta sama Allah ku piye? Wis Pak, wis iku wis oleh 10% wis. Wis oleh. Terus awal mikir mana? Iya yo. Awak dhewe iki wis enggak ngena iki. Cari cinta tapi yo mikir muring-muringnya Allah. Wis nambah Pak 20%, Pak. Mau mikir mana jenengan? Pokoke wis ngono ku wae. Wah, ya wis apik iku, Pak. Apik pol ngajine dhewe iki. Apik pol wisane. Dan itulah tujuan ngaji, Pak, mikir. Mikir.
Nggih, enggak. Saya akan sering dalam mengajar orang-orang beli. Dia bilang saya masih capek Pak, saya masih susah Pak, saya belum bisa melaksanakan ibadah terutama sholat. Bagaimana orang yang begitu? Pertanyaannya Bapak gini. Bapak itu keliling-keliling, jalan-jalan, terus ketemu sama orang-orang yang nasibnya lagi apa? Kurang mujur gitu Pak ya nasibnya Pak. Kalau ditanya, lu Mas, kok nggak ibadah gitu kan? Wah, nasibku melarat kayak gini. Terus, ibadah piye wong nasibku sik melarat gini kan itu ya. Sebenarnya gampang, berlogikanya gampang begini loh. Ini kan sebenarnya orang tadi itu bukan krisis materi sebenarnya, krisis cinta sama Allah, saya bisa katakan begitu Pak. Krisis iman sama Allah. Sebenarnya hidup sederhana, hidup kurang nyaman, itu sebenarnya kenapa dia kok sampai nggerutu dan begitu? Karena hatinya kurang nyaman sama Allah aja. Kalau kita hitung keadaan mereka dengan keadaan para sahabat Nabi, koyoknya seenak keadaan kita Pak, dengan keadaan di para sahabat Nabi dan yang lainnya. Yoto nggak ada dari para sahabat Nabi gerutu, kalau yang lainnya nggak ada. Bayangkan Pak, bagaimana perjalanan mereka dari Mekah ke Madinah, perjalanan kaki, yo nyantai wae orang nong gerutu. Dan bisa dengan bayangkan makan mereka, ora ono bekal, ora ono apa Pak. Mungkin sedina mangan kurma 5 kurma, 5-6 kurma, ya ora nong gerutu-gerutu koyo ngono ora ono Pak. Sebenarnya kita tuh krisisnya di mana? Di mental kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini krisis kita, bukan krisis materi. Materi itu ngikut aja sebenarnya dengan hati kita. Lho dheweke iki lho Pak, mangan wis ana sego, banyak nasi, ngono sik ngrutu wae. Coba makan nasi, dia makan nasi aja sudah. Enggak ada, ya sudah ambil aja garam, makan dengan itu selesai sudah kan. Kenapa yang bikin gerutu kurang ini kan? Bukan masalahnya, bukan lidah nggak bisa bicara Pak. Lidah walaupun dikai apa ayam yo meneng, dikai apa sego yo meneng, dikai waktu yo meneng Pak. Meneng wae dia. Yang gerutu apa hati kita kan? Jadi krisisnya di hati Pak. Jadi gimana caranya ngobatin dia? Kita ngobatin dikasih materi sebanyak apapun pasti gerutu. Karena manusia tidak akan kenyang dengan materi Pak. Tapi kita harus penangkan, kita harus yakinkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngene le, sing gawe uripe ku Allah, sing gawe sugih ya Allah, sing gawe miskin ya Allah. Logikae marek nang Allah. Kan ngono. Awakmu ae ora gelem marek nang Allah salat ae enggak, pek njaluk sugih tekon ndi. Pek njaluk rezeki tekon ndi. Rezeki sing barokah. Ojo dibantang ini. Iku ora tahu sholat, ora tahu nang masjid ya sugih Ustaz. Iku sugih ujian bagi dia. Sebenarnya dia enggak tenang dengan kesugihannya, Pak. Secara gambaran kasat mata aja dia punya duit, tapi hatinya dia merana, hatinya dia. Jaminan orang itu tenang, bahagia bukan di duit Pak, di hati. Hati. Berapa banyak orang duit banyak tapi apa? Nah, saya punya orang Pak, ketemu sama orang, gaji sebulannya berapa ya? Mungkin 200 juta atau 200 M ya? 2 M Pak, sebulan 2 M Pak. Mau apa ora Pak? 2 M 1 bulan. Sampai dia bilang apa? Aku bingung mau beli apa. Bukan bingung beli apa, pakai apa, bukan. Mau mana mau berangkat kemana? Udah dunia dia sudah kelilingi Pak. Wis pokoknya pegel aku Ustaz.
Pertanyaannya, apakah dia nyaman dengan duit itu? Bahagia enggak, Pak? Enggak nyaman hatinya. Enggak nyaman, Pak. Karena yang ngasih kenyamanan itu Allah. Maka kita kan sanang sinawang, Pak ya. Enak sih ya. Orang dia juga lihat kita kok enak banget antum ya. Sanang sinawang, Pak. Yang penting Pak hati kita Pak toto kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyamankan hati kita dengan Allah itu penting. Nyamankan. Mau kayak duit 50.000 sedino, ya wis nyaman wae wis gitu kan. Saulan ono duit 1 juta, wis nyaman wae ora apa-apa wis. Nyamankan dengan Allah Subhanahu wa taala, lak bahagia Anda. Tapi kalau Anda dengan Allah enggak nyaman, ya wis Pak. Mau dikai 10 juta ya enggak bakal nyaman wong ini. Bakalnya tuh enggak nyaman kan itu. Paham nggih? Jadi cara ngobatinya adalah ini krisis hati, Pak. Krisis cinta. Krisis cinta, Pak ya. Bukan cinta sama manusia ya. Krisis cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya insyaallah. Yang antum udah selesai insyaallah ini ya. Baik, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.